get up, time is barely on our side. I don't wanna waste. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clara Octaviana yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai teori-teori umum pemahaman. Pemahaman berasal dari kata paham yang memiliki artian benar dan juga sebagai aktivitas atau perbuatan dengan dilakukannya cara memahami sesuatu. Pemahaman juga merupakan suatu kegiatan berpikir yang dilakukan secara diam-diam sehingga dapat menerima kajian tersebut dan menghasilkan suatu pemikiran dalam memahami sesuatu. Teori pemahaman ini tidak pernah hilang dari zaman ke zaman, karena ilmu pemahaman sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi manusia, terutama dalam mempelajari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber mencari hukum bagi manusia, yang dengan itu kita memerlukan ilmu pemahaman, kita memerlukan kemampuan dalam memahami untuk dapat mempelajari dan menelaah isi dari Al-Quran dan Hadis tersebut. Contohnya adalah perintah sholat. Kita paham betul bahwa sholat merupakan wajib bagi umat muslim. Dan penerapannya sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadis. Dan untuk penerapannya kita perlu memahami apa isi hadis dari yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tersebut, yang mana penerapannya tersebut merupakan bentuk atau bukti bahwa kita sudah memahami apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Jadi pada intinya pemahaman merupakan tingkatan tertinggi dari pengetahuan. Pengetahuan sendiri hanyalah sebuah ilmu pengetahuan ketika mempelajari sesuatu, namun berbeda dengan pemahaman. Pemahaman merupakan suatu hal yang dapat mengolah pola pikir seseorang dan dapat dikembangkan menjadi kepribadian yang mengarahkan seseorang menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori umum tentang penafsiran. Kita semua tahu bahwa Al-Quran merupakan kebenaran Nabi Muhammad SAW dan Al-Quran merupakan petunjuk bagi setiap umat manusia, di mana di dalam Al-Quran terdapat keistimewaan. Salah satunya adalah bahasa yang unik dan mempesonakan. Redaksi ayat-ayat Al-Quran, setiap yang dibaca atau ditulis, tidak dapat dijangkau maksudnya secara pasti. Hal inilah yang menimbulkan keanekaragaman penafsiran. Nah, apa sih penafsiran itu? Penafsiran berasal dari kata tafsir yang berarti keterangan atau penjelasan. Keterangan atau penjelasan mengenai ayat-ayat Al-Quran agar maknanya dapat mudah dipahami secara pasti. Disinilah fungsi penafsiran sangat diperlukan sebagai upaya untuk menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran agar dapat diperoleh pemahaman yang kuat dan tidak akan menimbulkan perbedaan pemahaman, serta akan memperoleh kebahagiaan baik di dunia ataupun akhirat. Dan oleh karenanya, ilmu tafsir merupakan pokok dari segala ilmu agama. Sebab ia diambil dari Al-Quran, maka ia menjadi ilmu yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahrij hadis. Secara etimologi, tahrij hadis berasal dari kata jadid yang artinya baru dan lawan kata dari jadid yaitu kodim yang artinya lama. Kemudian secara terminologis yang artinya penyandaran. Jadi beberapa ulama bersepakat bahwasanya tahrij hadis adalah penyandaran, yaitu perbuatan, perkataan, tingkah laku yang berasal dari Rasulullah itu bisa dikatakan dengan hadis jika berasal dari Rasulullah. Kemudian hadis bisa dikatakan hadis jika sudah memenuhi kriteria. Misal sanadnya sudah jelas, rawinya sudah jelas, bisa dikatakan. Dan ada juga hadis yang belum bisa dikatakan hadis karena tidak memenuhi kriteria. Kemudian ada perkembangan hadis, yaitu sejalan dengan perkembangannya ilmu di bidang fikih, tafsir, dan sejarah. Metode atau cara yang ditempuh oleh para ulama terdahulu dalam memahami ilmu tahrij hadis, yaitu dia harus mempelajari ilmu tafsir, fikih,
dan sejarah, baru bisa menganalisis tentang hadis. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Kritik sanad. Yang dinamakan kritik sanad adalah kita membahas tentang kritik dulu. Kritik dalam bahasa Arab yaitu naklun. Dalam kamus bahasa Indonesia bisa dikatakan dengan artinya mengupas, membahas atau membedakan. Di sini saya akan mengambil dari kata-kata mengupas dari sanad. Ya, jadi kritik itu sebuah proses kerja yang bersistem mengupas persoalan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi kritik itu mengupas persoalan, dan yang dinamakan sanad adalah jalan atau sandaran, yaitu rangkaian orang-orang yang meriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW, baik dari perkataan atau tulisan. Yang dinamakan kritik sanad. Jadi yang dinamakan kritik sanad adalah merupakan sebuah keniscayaan mengingat posisi sebagai salah satu unsur terbentuk hadis, baik hadis sahih, dhaif, dan menetapkan status perawi dari segi kepercayaan atau cacatnya. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Tentang kritik mantan. Kritik mantan menurut bahasa berarti punggung jalan atau muka jalan tanah yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah adalah kalimat yang terdapat dalam hadis yang menjadi isi riwayat. Jadi kritik mantan adalah upaya untuk memeriksa dan meneliti teks-teks hadis, kemudian memisahkan antara yang otentik dan yang tidak, antara yang sahih dan yang dhaif. Untuk meneliti kesahihan mantan, ada 3 cara yang harus dilakukan dalam meneliti mantan. Yang pertama, meneliti matan harus melihat kualitas sanadnya. Kedua, meneliti susunan lafaz berbagai matan yang semakna. Ketiga, meneliti kandungan matan. Menurut jumhur ulama hadis bahwa ada tanda-tanda matan hadis yang palsu adalah 1. Susunan biasanya rancu. Rasulullah SAW sangat fasih dalam berbahasa dan memiliki gaya bahasa yang khas. Tidak mungkin bahasanya itu rancu. Kedua, kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat dan sulit ditafsirkan dengan bahasa yang rasional. Ketiga, kandungan pernyataan bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam. Keempat, kandungan pernyataannya bertentangan dengan sunatullah atau hukum alam. Kelima, kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah. Keenam, kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dimas Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adam Dermawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pemahaman hadis Nabi. Hadis Nabi adalah sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Para fuqaha menjelaskan mengenai hadis adalah suatu pernyataan perbuatan mentakdir Nabi Muhammad SAW mengenai hukum-hukum Islam. Mengenai pemahaman hadis, biasanya itu dipahami secara tekstual maupun kontekstual. Dengan adanya pemahaman tersebut, muncullah para intelektual muslim, yaitu seperti Sholeh Ad-Din Adabi, Mustafa Al-Sibai, Muhammad Azaz Al-Khatib, Muhammad Al-Ghazali, Yusuf Al-Qardawi, Fatimah Mernisi, Muhammad Syuhudi Ismail, dan lain sebagainya. Secara garis besar, pemikiran mereka terbagi menjadi 3 tipologi. Yang pertama yaitu adalah lebih menekankan pada aspek formulasi, kaidah-kaidah pemahaman hadis Nabi. Yang kedua itu adalah lebih menekankan serangan balik terhadap pemikiran orientalis. Dan yang ketiga adalah secara khusus lebih menekankan pada pahaman matan hadis.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah metodologi tafsir klasik. Nah, metode klasik ini sudah banyak menyebabkan perselisihan antara para ulama, yaitu kaum salaf atau ortodok dengan kaum khalaf atau kontemporer, sehingga dibutuhkan sebuah reformasi ilmu. Nah, menurut penjelasan Kunto Wijoyo yang menyeru islamisasi pengetahuan, artinya mengislamkan ilmu pengetahuan secara komplit dan abstrak tanpa dikendalikan oleh kekakuan yang memperkecil ruang lingkup berpikirnya umat Islam. Kemudian Rashid Ridho yang kita kenal sebagai reformis dalam bidang keilmuan agama dan sosial, juga sebagai murid dari Muhammad Abduh, menyerukan serta mendukung aktivitas gurunya sebagai reformer. Nah, semenjak tahun 1326, Rashid Ridho melakukan perjalanan ke negeri Syam untuk menyumbangkan ide-ide cemerlangnya tentang keislaman dan permasalahan penting. Nah, tidak kalah pentingnya nih, Fazlur Rahman, seorang sarjana dan ilmuwan dari Pakistan yang sudah menghabiskan pembelajaran keislamannya di Amerika. Nah, beliau mengatakan sambil mengkritisi penafsiran klasik tentang kaidah dan pemahaman terhadap Al-Quran. Nah, menurutnya belum kompleks dan menyelesaikan masalah-masalah modern pada masa sekarang ini. Baik, saya akan lanjut bagian saya, yaitu sejarah metodologi tafsir modern. Pada abad modern, pada abad 19 sampai awal abad 20 Masehi, Al-Quran mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan kondisi sosial budaya dan peradaban manusia. Yang membedakan metodologi tafsir klasik dengan metodologi tafsir modern adalah dampak ilmu pengetahuan yang menuntut terciptanya sebuah pemahaman baru terhadap teks kitab suci. Nah, jadi metode modern ini cenderung penafsirannya yang melihat kepada pesan yang ada di balik teks Al-Quran secara keseluruhan, atau ingin mencari pesan moral yang terkandung dalam Al-Quran. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa metode tafsir modern ini bermakna suatu prosedur sistematis yang diikuti dan digunakan dalam upaya memahami dan menjelaskan maksud kandungan isi Al-Quran. Selanjutnya yaitu tren dan perkembangan metodologi tafsir Al-Quran. Keberhasilan dan kemajuan yang dicapai bangsa berat pasca gerakan Indonesia sedikit banyak memberikan pengaruh kepada gerakan pembaruan keagamaan Islam di bagian timur. Sarjana muslim sukses dan meningkatkan tafsir modern adalah Muhammad Ibrahim Sarif, yang mengkategorikan tafsir ini ke dalam 3 kategori. Yang pertama, tren kebudayaan Al-Quran, yang kedua, tren filologi dan sastra, dan ketiga, tren saintifik. Adapun penafsiran saintifik ini telah ada pada masa Khalifah Al-Ma'mun, 853 Masehi, yang mana pada masa Khalifah ini penerjemahan kitab-kitab ilmiah dari Eropa ke dalam bahasa Arab dilaksanakan. Sedangkan penafsiran filologi dan sastra ini sebenarnya telah dimulai sejak awal abad modern oleh penganut tren sosial yang dipraktekkan oleh Muhammad Abduh dan muridnya Muhammad Rashid Ridho dan Maragani. Selanjutnya itu perkembangan metode yang berkembang pada era modern. Yang pertama, metode global. Metode ini mengetahui secara baik latar belakang turunnya wahyu atau asbabun nuzul ayat. Yang kedua, metode analitis. Metode ini muncul karena semakin meluasnya daerah umat Islam. Pemeluk agama Islam tidak hanya dari orang Arab saja, adapun dari non-Arab juga. Yang ketiga, metode perbandingan. Nah, metode ini memberikan penafsiran yang relatif luas terhadap pembaca, atau menerima perbedaan pandangan sehingga dapat mencegah sikap fanatisme pada suatu aliran tertentu. Yang keempat itu metode tematik. Metode ini diarahkan kepada kajian pesan Al-Quran secara menyeluruh dan menjadi ayat satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan. Dan kelima itu metode kontekstual. Metode ini merupakan metode yang berusaha menafsirkan Al-Quran berdasarkan pertimbangan analisis bahasa atau latar belakang sejarah. Baik, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah metodologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah metodologi penafsiran kontemporer. Kontemporer sendiri secara bahasa berarti sezaman atau sewaktu. Sedangkan tafsir kontemporer adalah penafsiran Al-Quran yang muncul dan berkembang mulai sejak akhir abad ke-19 sampai saat ini. Tafsir kontemporer mulai muncul dan berkembang berkenaan dengan istilah pembaharuan Islam yang sangat gencar dipopulerkan oleh beberapa ulama yang menginginkan Islam sebagai agama yang besar yang sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Syekh Muhammad Abduh menyerukan 2 poin penting tentang penafsiran kontemporer, yaitu pembebasan pikiran manusia dari belenggu taklid dan mereformasi susunan bahasa Arab dalam redaksi. Ada 3 sumber penafsiran yang sudah masyhur di kalangan para mufasir, yaitu bil maksur, bil ra'i, dan bil isyari.
Corak-corak yang berkembang pada masa kontemporer ini ada 5 corak penafsiran. Yang pertama, corak ilmi. Dalam corak ilmi, ini seorang mufasir dalam memahami ayat-ayat Al-Quran cenderung menyelaraskan antara teori ilmiah atau aspek metafisika alam dengan ayat Al-Quran yang bersifat universal. Setelah memberikan gambaran seluas-luasnya tentang fenomena alam semesta yang ternyata setelah dicocokkan sangat berkesesuaian dengan teori ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia pada saat ini. Yang kedua, corak mazhabi. Menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan nuansa atau kecenderungan seseorang mufasir terhadap mazhab akidah yang diyakininya. Mazhab di sini yang dimaksud adalah bukan mazhab dalam lingkup fikih, akan tetapi mazhab dalam ruang lingkup akidah. Di antaranya ada mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Mu'tazilah, mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, corak falsafi. Corak falsafi adalah cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pemikiran atau pandangan menurut pemikirannya mufasir. Dalam hal ini, ayat Al-Quran lebih berfungsi sebagai dasar pemikiran yang ditulis, bukan pemikiran yang menjustifikasi ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, corak adabi al-ijtimai. Dalam corak ini, mufasir dalam menjelaskan Al-Quran cenderung menggunakan maknanya dari sudut pandang konteks status sosial atau menjawab segala permasalahan umat yang ada pada saat ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi penafsiran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya. 1. Teori pemahaman Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya sangat penting dan sangat berguna bagi kehidupan manusia dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pemahaman dan penafsiran Al-Quran merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sekaligus petunjuk bagi umat manusia kapan dan dimanapun dan memiliki berbagai macam keistimewaan. Yang ketiga, tahrij hadis. Tahrij secara bahasa berarti menyatukan dua hal yang berbeda. Secara istilah berarti tahrij bermakna upaya untuk mengetahui sumber utama kitab suatu hadis. Yang keempat, kritik sanad. Merupakan sebuah keniscayaan mengingat posisinya sebagai salah satu unsur pembentuk hadis. Yang kelima, kritik matan. Adalah sebuah upaya untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari Rasulullah SAW yang berfungsi untuk memilah mana yang benar dan mana yang palsu. Yang keenam, metode pemahaman hadis Nabi adalah cara yang ditempuh seseorang untuk memahami atau menafsirkan hadis Nabi SAW. Yang ketujuh, dalam paradigma tafsir klasik, dapat dipahami dengan cara memaksakan konteks apapun ke dalam teks Al-Quran. Akibatnya, pemahaman yang muncul cenderung tekstualis dan literalis. Yang kedelapan, penafsiran hadis secara modern. Batas minimum dan maksimum kehidupan muslim tidak ditentukan dalam Al-Quran secara konkret. Berarti, secara analogi umat muslim dibenarkan menguasai harta yang banyak, akan tetapi tidak dalam keadaan mencintai harta tersebut secara berlebihan. Yang ke-9, penafsiran Al-Quran yang muncul dan berkembang dimulai semenjak akhir abad ke-19 sampai saat ini, yaitu tafsir kontemporer. Tafsir kontemporer mengalami perubahan atau pergeseran dibandingkan masa sebelumnya.